Nah, kita mau tarik akuisisi untuk kita hari ini. Malam Lailatul Qadar ini sebenarnya kan juga malam yang secara umum ya dipahami oleh para mufasir itu. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah suatu momen di mana Quran itu turun kepada Rasul Muhammad dari Lauhul Mahfuz. Ya. Kan gitu. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah itu hanya untuk Rasul Muhammad? Kalau gitu Quran ini eksklusif lah. Nah, itu sebenarnya yang menarik. Itu sebenarnya yang menarik sebenarnya menurut saya. Berarti kan bukan hanya untuk Rasul Muhammad. Pada saat itu, di era itu iya. Di era Tapi itu hari ini bagaimana dengan kita? Ya, Rasul Muhammad udah nggak ada. Gitu. Rasul Muhammad udah ada. Beliau sudah dapat itu. Iya. Nah, kitanya hari ini bagaimana mendapatkan itu? Apakah kita masih mau atau sekedar hanya menanti-nanti tadi dengan tanda-tanda tadi yang Hakim sebut? Iya. Kalau menurut saya, kalau hanya menunggu itu, saya pikir bagai pungguk merindukan bulan kita gitu. Iya, betul. Habis 83 tahun tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa akhwat fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini seperti nuansa malamnya ya, di pertengahan Ramadan, ada hal yang saya tanyakan kepada narasumber kali ini, yaitu Bang Budi, tentang fenomena yang sering diangkat di pertengahan bulan Ramadan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Langsung saja kita tanya Bang Budi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah mulai bergantian nih dengan narasumber yang lain kan. Alhamdulillah. Mulai padat kayaknya jadwal ini ya kan, agak susah kita ngepaskan sampai pertengahan Ramadan baru jumpa lagi ya kan. Langsung aja lah Bang ya, kayak pembukaan tadi. Apa itu tentang Lailatul Qadar? Iya, ini kan umum lah ya, di pertengahan Ramadan itu membahas tentang itu Bang kayaknya. Banyak ustaz-ustaz ngangkat selain nuzul Quran, fenomena Lailatul Qadar itu kan digaungkan gitu kan, sering disebut-sebut lah yang katanya lebih baik dari 1000 bulan gitu-gitulah ya, yang umum ku dengar lah kan gitu kan. Apa namanya, fenomena alam, gitulah. Yang ada pohon sujud, air yang mengeras. Iya betul. Yang malam seolah-olah kayak jadi siang, terang menerang, gitulah. Artinya ada hal luar biasa yang terjadi, gitulah. Mungkin sebesarnya itulah ya, yang sering didengar dari ceramah-ceramah dan lain sebagainya. Nah, dari pandangan Bang Budi sendiri lah gitu, Lailatul Qadar itu apa sih, atau kayak apa sih gitu? Tentu kalau mau objektif kita lihat ayatnya aja langsung gitu kan. Itu sebenarnya Lailatul Qadar itu sendiri kan dijelasi Allah di surah Al-Qadar ya, surah 97 1-5 itu membahas tentang itu sebenarnya. Langsung aja ya. Iya, langsung aja kita ke ayatnya supaya lebih objektif gitu kan. Ya. Bahwasanya ada berkembang hari ini secara umum bahwa yang dikatakan malam Lailatul Qadar itu ada sebuah fenomena alam, pohon-pohon yang sujud dan fenomena-fenomena lainnya itu saya pikir saya pribadi juga belum pernah ngalamin itu gitu. Oh, belum pernah? Wallahu a'lam bishawab, apakah ada orang-orang di luar sana yang mengalami itu, tapi beberapa dialog kita dengan yang totalitas lah dia di malam Ramadan itu eksis dia membahas Quran, baik teruslah ibadah di malam-malam Ramadan itu justru mereka juga nggak jumpai Lailatul Qadar itu sebagaimana fenomena alam tadi tanda-tandanya. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan Rasul sendiri, paginya itu ya matahari itu tak bersinar terik gitu-gitulah kalau Rasul itu menjelaskan. Terlepas dari itu semua, kita cek aja lah ayatnya bagaimana Allah menjelaskan. Ada ayatnya Bang ya? Iya. Coba dibaca aja lah. Al-Qadar ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan anzalnahu gitu ya. Hu itu larinya tentu ke wahyu ya, ke Quran. Wahyu. Fi lailatul qadr. Pada lail itu malam ya. Qad itu qadar itu kadar. Paham kadar? Kadar
kadar ukuran, takaran, bobot, gitu kan, bobot nilai, itu makna kadar itu. Tapi kita lanjutkan aja lah dulu. Oke. Wa ma adoro kama Lailatul Qadar. Apa kamu sudah mendapat informasi perihal Lailatul Qadar itu? Nah, itu yang menarik. Iya. Itulah tadi informasi barangkali yang kita terima selama ini, ya sebatas itu tadi, sebuah fenomena alam yang pohon tunduk dan seterusnya gitu kan. Betul. Kita lanjutkan dulu ayatnya lagi. Oke. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang dikatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Berarti betul itu ya, ungkapan itu ya? Ungkapan itu memang benar. Nah, yang hari ini yang menarik justru kita mau cari tahu dulu Lailatul Qadar itu macam mana. Yang dimaksud Lailatul Qadar itu. Iya. Kemudian yang dikatakan malam 1000 bulan itu, yang dia jauh lebih baik dari 1000 bulan. Ini macam mana pula satu malam kita berada di malam itu, kemudian bobotnya itu, nilainya itu, kualitas malam itu kalau kita maknai lebih jauh kan gitu kan, itu lebih bagus dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau secara logika akal kita kalikan seumur hidup lah ya, itu 83 tahun. Umur abang aja saat ini belum genap 50 tahun. Kan gitu kan. Apa mungkin kita hidup 30 tahun lagi? Kira-kira lah kan gitu kan. Walau alam juga ya. Gitulah itu perbandingannya. Iya betul. Makanya saya katakan kalau secara logika kayaknya nggak mungkin ini. Kan gitu kan? Iya. Nggak mungkin gitu. Di batas kita lah. Di batas usia kita gitu. Satu malam itu kalau diukur dengan umur yang kita bakal jalani ini kayaknya nggak mungkin. Nggak dapat ya. Nggak dapat lah. Inilah yang perlu barangkali kalau kita lihat ayat ini justru nggak bisa ditangkap secara logika ini. Harus menggunakan batiniah ini. Iya. Jadi kita tadi masalah tanda-tanda tadi kita ya sudah yang mengimani itu, percaya itu monggo silakan. Tapi kita lihat konteks ayatnya. Betul. Jadi Lailatul Qadar kita maknailah dulu satu-satu ya. Lailatul Qadar ini kan sebenarnya sebuah kata majemuk ya. Gabungan dua kata jadi satu Lailatul Qadar. Lail itu diartikan malam. Lail biasa kan qiyamul lail kan sering kita dengar gitu. Lail itu malam. Qadar itu tadi takaran, ukuran, kualitas, bobot, nilai kan gitu kan, bisa seperti itu. Nah, ketika gabungkan malam itu berbobot, memiliki nilai, memiliki kualitas yang dia sama dengan atau jauh lebih baik dari 1000 bulan. Nah, gimana ini? Malam yang dimaksud itu gimana gitu maksudnya. Kemudian kenapa itu dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan? Kan gitu itu sebenarnya. Maka lanjutan ayatnya dulu. Nanti kita bahas secara konkret. Tanazzalul malaikah. Nujul, turun pada malam itu para malaikat. Apalagi? Waruh. Dengan power. Dan power bisa juga kemarin. Dan semangat. Ruh ini juga diartikan Quran itu nanti. Kalau di terjemahan umum barangkali diartikan Jibril itu ya. Jibril kan, para malaikat, Jibril lagi disebut. Ya malaikat, Jibril juga malaikat. Ngapain lagi ya Allah sebut gandeng gitu. Kalau saya sih waruh itu lebih kepada turunnya malaikat dengan ruh, dengan semangat, dengan energi, dengan power. Nah, yang ada dalam dirinya itu. Lanjutan ayatnya fiha biizni rabbihim, dengan izin Rob mereka. Kan gitu kan? Robnya. Jadi inilah yang dikatakan malam tersebut itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi nujulnya Quran itu diiringi, kalau bahasa saya diiringi oleh malaikat, para malaikat itu dengan semangat, dengan power yang luar biasa, dan itu mendapat
apa ya, Izin. lisensi lah kalau bahasa ya, Oh. lisensi, restu kalau bahasa kita umumnya ya, izin dari Allah. Wah ini luar biasa malam ini. Maka lanjutan ayatnya lagi, Min kulli amrin. ya, dari segala urusan itu. Mm-mm. Langsung ke ayat 5-nya coba. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamatlah, sejahteralah malam tersebut sampai atau hingga fajar, kan gitu kalau Iya. secara umum terjemahannya. Nah kita mau tarik akuisisi untuk kita hari ini. Mm. Malam Lailatul Qadar ini sebenarnya kan juga malam yang secara umum ya dipahami oleh para mufasir itu. Mereka mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah suatu momen di mana Quran itu turun kepada Rasul Muhammad dari Lauhul Mahfuz. Ya. Kan gitu. Nah, pertanyaannya hari ini, apakah itu hanya untuk Rasul Muhammad? Kalau gitu Quran ini eksklusif lah. Nah, Nggak- itu sebenarnya yang Iya. menarik. Itu sebenarnya yang menarik sebenarnya menurut saya. Berarti kan bukan hanya untuk Rasul Muhammad. Pada saat itu, di era itu iya. Di era Tapi itu hari iya. ini bagaimana dengan kita? Ya, Rasul Muhammad udah nggak ada. Rasul Muhammad udah ada. Beliau sudah dapat itu. Iya. Nah, kitanya hari ini bagaimana mendapatkan itu? Apakah kita masih mau atau sekedar hanya menanti-nanti tadi dengan tanda-tanda tadi yang Hakim sebut? Iya. Kalau menurut saya, kalau hanya menunggu itu, saya pikir bagai pungguk merindukan bulan kita gitu. Iya, betul. Habis 83 tahun tadi. Iya, toh nggak dapat juga kita fenomena alam sebagaimana yang berkembang hari ini. Selama 40 tahun lebih belum pernah menjumpai Belum itu ya. pernah. Tidak. Yang mendekati belum pernah ya? Iya. Makanya saya katakan kalau lail lah itu sebuah kata majemu tadi, gabungan sebuah kata majemu terdiri dua kata itu, yang sebenarnya lail itu bisa kita maknai juga dengan makna itu timing, momen, satu kondisi yang sebenarnya dia memiliki kadar, nilai, kan gitu kan? Lebih yang baik. dia itu lebih baik dari 1000 bulan. Oh. Nah, hari ini gini, yang menarik lagi kalau di ayat 4 itu kan ada biizni rob. Biizni rob, ya. Allah menggunakan kata rob loh di situ. Allah sebagai arob, sebagai pendidik. Iya. Makanya kalau kita kaitkanlah dengan malam Ramadan pada saat kita ini, bahwa satu di antara malam Ramadan itu kan malam tarbiyah ya, Iya. pendidikan Betul. buat kita kan. Nah, kalau kita mau dapat 1000 bulan ini, maka jadikanlah malam Ramadan itu sebagaimana yang kita kemarin ketemu menjadi malam tarbiyah. Kemudian bagaimana kita bisa merasakan bahwa Lailatul Qadar itu kita terima? Kalau saya analogikan gini ke Hakim, pernah nggak merasakan dalam hidup itu yang gelap gitu, arti gelap makna susah kali gitu. Iya, pernah. Kemudian dapat sesuatu hal pencerahan, apakah itu dari lisan orang, ataukah dari alam, ataukah kadang-kadang dari anak-anak gitu. Yang tek kita terima, cus, dapat ini. Pernah nggak gitu rasanya? Pernah, alhamdulillah. Contoh apa itu? Pernah. Dapat apa? Kerjaan baru. Kerjaan baru. Di saat lagi nyari-nyari kerjaan, mentok sana sini nggak ada segala macam, tabungan habis segala macam, udah sampai ya pinjam orang lah untuk bertahan gitu kan. Iya. Berarti dapat itu kerjaan. Tiba-tiba dapat kerjaan yang apa? Iya, yang lumayan lah. Yang gitu. Merasakan lah itu. Macam mana perasaannya? Ya luar biasa, nggak bisa ngungkapin pada saat itu. Iya. Ya udah. Tapi luar biasa. Cerah aja gitu. Iya. Terang aja. Padahal belum kejadian. Iya, artinya kan nggak setiap saat itu didapat. Oh, enggak lah. Itu secara eksistensial aja, artinya sesuatu hal yang kita dapat dari hal-hal pekerjaan, dari sebuah gambaran aja. Lah, yang dimaksud dengan ini sebenarnya fenomenanya hampir sama. Hanya saja ini dari wahyu. Ada satu yang tak gitu ya. Iya. Jadi kalau sering-sering orang-orang di malam Ramadan itu biasanya 10 Ramadan itu kan ada iktikaf, meyakini di 10 malam akhir itu ya. Iya, biasanya Ramadan, gitu. kan. Nah, pada saat dapatlah mereka kajilah satu ayat, satu wahyu dari Kitabullah itu, akhirnya itu bisa mencerahkan, bisa jadi hidayah buat dirinya. Akhirnya dia komitmen dengan ayat itulah dia akan berjalan ke depannya.
Ini luar biasa, Kim. Iya. Itulah yang dikatakan 1000 bulan itu sebenarnya. Hmm. Lebih baik itu daripada 1000 bulan. Dari mana kita bandingkannya lagi? Daripada kita membaca ayat Quran. Ini mohon maaf, dari awal Ramadan sampai akhir, 30 juz mematam kita, 30 juz itu. Tapi satu pun nggak ada yang lengket ke kita. Oh. Kan bagus satu ayat, tapi paham betul. Akhirnya kita dengan satu ayat tersebut tadi, kita komitmenkan dalam diri kita bahwa kita akan hidup dengan ayat itu. Kita dapat betul, begitu kita kaji itu dengan teliti, dengan cermat. Akhirnya itu jadi hidayah buat kita. Akhirnya kita putuskan hidup kita dengan ayat tersebut. Aku gambarnya gini bang, dengan apa ya, contoh tadi lah, untuk urusan dunia aja, aku ngerasanya gitu cerahnya gitu. Apalagi untuk urusan batin, substansi iman, vertikal itu belum. Ini pasti lebih, enggak apa namanya, enggak ubahnya mungkin gini ya. Pertama kali apa namanya, aku memutuskan untuk serius lah dalami ngaji. Itu kan juga beranjak dari sebuah ayat. Iya. Yang itu dibayan, itu dijelaskan detail rinci. Ya sampai buat aku punya kesimpulan, ini momennya nih. Nah, gitu. Udah artinya apa? Udah fokus aja di sini. Nah, gitu. Coba lebih dalam lagi lah kemarin. Nah, gitu. Itu momen itu aja udah apa ya? Udah ya itu tadi jadi titik balik yang betul-betul mencerahkan karena terbayang ke depan bakal kayak apa. Gitu. Hubungan vertikalnya ya. Nah, gitu. Jadi kalau memang betul-betul satu ayat yang diresapi, yang dirasakan betul-betul, aku rasa semua orang yang betul-betul serius ngajar hidayah itu pasti ngerasain bang. Iya betul. Nah kalau udah gitu, ini kesimpulanku ya. Iya. Lailatul Qadar itu hak semua orang. Oh ya pastilah. Kalau enggak ayat ini untuk apa buat kita? Quran itu buat apa? Quran itu kan hudal linnas, petunjuk buat kita. Karena selama ini gini, stigma aku ya tentang Lailatul Qadar itu untuk orang-orang tertentu aja. Betul nggak? Tertentu dalam makna, kalau tertentu dalam tanda kutip dia hanya seorang yang ya bisa ngerasa fenomena alam tadi ya gitu kan, tertentu yang rasanya. Barangkali yang disebut kiai, ustaz, ataukah ya gitu-gitulah. Yang berpenampilan sebagaimana pemahaman lah betul. Secara umum gitu ya. Kan gitu yang selama ini dipahami. Saya pikir enggak gitu. Sampai pernah aku gini bang, ini kayaknya kalau kondisi juga gini nggak mungkin dapat Lailatul Qadar nih gitu. Sampai dulu waktu masih kemorok-kemoroknya pertama-tama itu kan, kaji belum sampai situ, cuman karena udah gregetan pengen tahu apa itu, sampai di setiap malam ganjil itu buka jendela, ada nggak pohon-pohon gitu kan, nggak ada. Tengok air masih jalan, nggak dapet gitu. Ternyata ya memang udah dapet gambaran, tapi ya kayak gini rupanya gitu. Pernah rasa Lailatul Qadar itu ternyata. Ya itu sebenarnya Lailatul Qadar itu Kim. Enggak sejauh ini barangkali baru itu yang kau rasakan. Iya. Kan gitu kan? Iya. Di malam-malam lain belum tentu lagi itu. Iya, betul. Nah, itulah yang dikatakan Allah lebih baik daripada 1000 bulan itu. Padahal ayat itu sering ku dengar. Dulu ya. Iya. Bahkan aku hafal ayatnya. Gitu. Apa ayatnya? Pendek gitu. Waktu itu pertama kali itu kalau nggak salah Al-Insan waktu itu. Di Hafaz Mazkuro. Wah, itu betul-betul nggak ada apa-apanya kau nih. Gitu loh. Nah, ini fenomenamu kita kaitkan. Fenomena hakim ini kita kaitkan dengan ayat 2 itu. Ketika Allah, wa ma adraka ma lailatul qadar. Oh, pertanyaan itu ya. Iya, betul. Apakah kamu sudah mendapat informasi tentang Lailatul Qadar? Iya. Ternyata hakim kan sudah pernah merasakan sebenarnya. Udah pernah. Informasi tadi secara umum betul. Bahkan rasa itu udah hakim terima. Udah. Nah, kalau sudah terima, kan kita tinggal mengulang ini. Iya, betul. Nah, sebenarnya seseorang yang sudah pernah merasakan itu, dia bisa ngulangi lagi. Tinggal pengkondisian. Betul. Pada malam hari itu, apa yang kita lakukan sehingga wahyu yang kita terima itu kok jelek kalau bahasa orang Jawa ya. Duduk gitu. Seakan-akan powernya begitu kuat, mampu merubah diri kita itu. Betul. Bukan merubah fisik ya, batinnya kita itu mampu merubah. Akhirnya muncul komitmen dari kita. Iya, pas. Aku bakal hidup dengan ayat ini. Betul. Kan gitu kan? Iya, betul. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita ulang. Nah, kalau udah seperti ini, ngapain lagi kita harus nunggu-nunggu malam-malam ganjil?
Berarti nggak harus di Ramadan Bang ya? Ya nggak harus. Karena di ayat Al-Qadar sendiri nggak ada lafaz Ramadan ini. Nggak Ya, ada kan? bahwa itu ada kaitannya dengan sebuah sejarah. Ya itu tadi udah Rasul Muhammad udah. Pas Beliau momen udah itu selesai. barangkali di Ramadan gitu ya. Iya. Oh. Nah di kita kapan saja bisa. Dan ini sebuah kondisi yang bisa kita kondisikan Karena sebenarnya. bicara bobot ini Bang, bicara Iya. nilai kan, Iya. bicara kalau bilang apa? Bicara rasanya ini sebenarnya Iya. kan gitu kan. Jujurilah itu kan gitu kan. Memang di saat itu ketika itu dijelaskan betul-betul ditekankan dibayar habis gitu. Ih, nerimanya pun gitu-gitu. Bisa gini ya, gini ternyata ya. Nah gitu. Kalau buatku sendiri nih jadi apa? Tamparan, nah gitulah gitu kan. Kau nggak boleh gitu selama ini ya. Kau terlalu gini selama ini. Ini ayat ngomong gini. Nah gitu. Allah harapkan kau kayak gini. Iya. Sementara kau kayak gini. Ini nggak betul. cocok. Ah gitu. Alhamdulillah udah dapat itu kan. Iya itu udah 2012 lah, 11 tahun. Jadi kalau kita kaitkan lah tadi dengan yang saya katakan, ini nggak bisa diterima secara logika akal. 83 tahun. Dan ini kalau ku ungkapkan ke orang-orang asal acak ya, nggak semua orang bisa terima Bang. Nggak bisa. Karena itu tadi ukurannya yang diambil terlalu fisik ya. Artinya ya itu tadi logika akal nggak bisa. Sebenarnya yang kita bisa ini satu malam ini bisa kita rasakan justru lebih baik dari 1000 bulan. Sebenarnya kan lonjakan substansial kita, batiniah kita itu. Kan gitu kan, lonjakan batiniah kita itu sebenarnya yang dikatakan ini lebih baik. Ya kita masih di situ aja. Iya betul. Ya di malam itu juga, pada kondisi itu juga. Tapi lonjakan substansi kita itu sebenarnya yang itu jauh lebih baik. Dan itu kadang-kadang nggak bisa kita dapat lagi. Kalau bisa merasakan aja satu waktu gitu ya, satu kondisi kita bisa mengondisikan diri kita sehingga kita betul-betul nujul ayat itu dalam diri kita. Ini luar biasa kita. Bahkan support dari para malaikat tadi kan. Betul. Dengan semangat, dengan power, energi mereka gitu. Wahyu itu majlek gitu bahasa saya, majlek gitu ya. Menghujam ke dalam diri kita, akhirnya kita komitmen dengan itu. Lebih bagus daripada malam 1000 bulan. Betul gitu. Memang mulai dari malam itu udah langsung punya komitmen lah artinya gitu. Dan itu awal lah kalau gue bilang. Setelah itu ada, berarti barangkali yang paling kuat itu di awal. Karena itu titik balik lah kalau gue bilang. Nah itu, jadi tapi untuk menyampaikan rasanya ini sulit memang. Orang bisa orang nerima nggak akan bisa sama. Duduk dalam sebuah forum saja yang beberapa orang di sana. Makanya kan sering kalau di umum duduk beberapa orang kita ngerasakan sendiri, orang lain enggak. Kalau sebuah fenomena alam biasanya banyak orang yang tahu. Orang gerhana bulan aja banyak orang yang tahu. Rame-rame kita. Rame-rame. Lah ini makanya saya katakan ini sebenarnya lonjakan substansi dari diri kita sebenarnya. Jadi maka di ayat terakhir itu salamun hiya, maka bahagialah, sejahteralah, selamatlah bagi orang-orang yang sudah merasakan itu. Dan dia tetap pada komitmen dan sebuah rasa yang dia dapatkan malam itu. Nah itu sebenarnya Lailatul Qadar itu. Kalau dalam tinjauan saya ya gitu ya. Saya memahami ayat ini gitu. Jadi bukan hanya Rasul Muhammad. Dan saya nggak terlalu yakin ya dengan sebuah fenomena alam tadi itu. Saya lebih ke arah sana. Jadi saya sering mengondisikan batinnya saya walaupun kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak juga, Kim. Iya, tapi kan pernah ngerasain juga. Pernah. Nah, itu dia. Gitu. Ada beberapa orang kawan-kawan yang lain juga apa ya? Ada yang punya feeling sama, rasa yang sama, cuman belum nggak sih kalau itu Lailatul Qadar gitu. Malam yang betul-betul nilainya bobotnya itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena kalau kita pikir juga gini Bang, di malam itu dibanding dengan malam-malam biasa yang kulewati sebelumnya, itu kan berapa puluh tahun, 20 tahun kan gitu kan, 20 di usia 20 tahunan lah. Aku terimanya di umur 19-20 gitu loh, 19 tahun. Jadi selama 19 tahun malam itu malam terbaik. Nah itu kan, itu perasaan kita. Itu berapa gitu bulan itu kan gitu kan? Itu kan mahal itu kan. Mahal Bang. Nilainya kan luar biasa. Itulah yang dikatakan Allah Lailatul Qadar itu. Sebuah kondisi, satu situasi yang penuh, yang memiliki kadar, memiliki bobot, memiliki nilai yang itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu kincamkan itu.
Nggak semua orang dapat itu. Iya betul, mahal. Tapi apakah semua apakah yang lain tidak memiliki kesempatan? Semua Allah kasih beri kesempatan Betul, buat betul, kita. Siapapun orangnya. betul. Hanya tergantung kitanya nih mau menyiapkan diri apa enggak. Ya betul. Itu kan Itu sebenarnya Bang. kondisi itu yang perlu. Jangan Hmm. pemahaman lagi sebagaimana dulu lah Iya. kita itu ya seakan-akan ya duduk gitu tiba-tiba Duduk gitulah. karena juga dulu aku juga termasuk apa ya, walaupun dikondisikan tapi juga ngejar cari tahu gitu. Iya. Gitu. Jadi mungkin respon dari itu dek sekali. Gitu. Dan gak aku biarkan, langsung ku follow up, Iya. langsung ku tarik itu. Gitu. Nggak usah kemana-mana lagi, udah sini aja gitu. Kira-kira gitulah. Iya. Jadi akan lebih bagus lagi sesuatu hal yang tadi yang sudah kita komitmenkan, yang kita dapat tadi, akhirnya kita terbitkan lah itu. Kan fajar ini kita terbitkan, artinya kita aplikasikan, ejawantahkan dalam kehidupan kita. Iya. Nah ini luar biasa ini orang-orang yang udah dapat ini. Ingat, kalaupun hari ini itu udah luntur, ingat lagi pertanyaan Allah di ayat kedua tadi. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa kau belum dapat informasi tentang ini, tentang Lailatul Qadar ini? Kalau sudah ingat lagi, balik lagi kita. Nah, saya pikir itu dia. Menurut pemahaman saya gitu ya tentang Lailatul Qadar ini. Iya, oke. Jelas lah kalau gitu, nggak jadi abu-abu lagi nih. Jadi nggak perlu nanti di malam-malam ganjil 10 malam terakhir tengok jendela lagi, udah nggak usah lah. Karena kayaknya ya kecil juga kemungkinan awak jumpai kayak gitu-gitu ya kan. Tapi kalau ini tadi alhamdulillah udah pernah secara pribadi dan ini mau terus diasah lah supaya juga ngerasain nikmat yang sama lagi itu seperti itu gitu. Ada lagi Bang? Mungkin saya pikir udahlah itu ya. Menjawab memang dan udah tercerahkan lah dengan ini gitu. Apalagi pakai ayat jelas ada surahnya lagi kan. Iya. Situ. Itu terima kasih untuk jawabannya Bang. Insya Allah nanti ketemu di pertemuan berikutnya diundang oleh tim telepon Alwan lagi. Ya, Ikhwanul Fidin itu tadi pembahasan kita dengan Bang Budi terkait dengan Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat buat kita semua dan semangat untuk mengejar Lailatul Qadar. Itu saja. Binasri minallah wa tumqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.